Rasulullah SAW menyampaikan, sayati ala ummati zamanun, akan tiba masanya umat-umatku suatu ketika, yafirruna minal ulama, di zaman itu umat-umatku lari menjauh. Ada yang lari kencang, ada yang lari tipis-tipis, ada yang larinya seperti kuda yang sangat kencang. Kalau zaman sekarang ada supersonik, hipersonik, atau melebihi kecepatan suara sampai 10 kecepatan suara tersebut dari larinya kapal terbang. Yafirruna minal ulama, mereka lari dan menjauh sejauh-jauhnya, secepat-cepatnya. Kalau yang lari tipis-tipis ya ada juga. Kalau yang larinya kencang ini yang sangat jauh dalam menjauhi para alim ulama. Setelah umatku jauh daripada alim ulama, kata Rasulullah, fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin, Allah akan memberi cobaan kepada umat-umatku dengan 3 cobaan. Ini perlu diingat, yang artinya peringatan dari Rasulullah SAW ini agar kita tidak menjauhi ulama, karena bahayanya menjauhi ulama, menjauhi ilmunya, menjauhi pengajiannya, menjauhi ceramah-ceramahnya, akhlak-akhlaknya yang menuntun kepada akhlakul karimah, yang menuntun kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka antipati kepada ulama, mendengar ceramahnya ulama, mereka takut seperti takut kepada kematian. Seperti takutnya orang melihat gumpalan-gumpalan mendung yang ada di langit dengan suara dan gerlapannya, hamparan-hamparan al-barq atau kilatan-kilatan yang menyambar-nyambar, takut. Akhirnya telinganya ditutupi karena mendengar ceramahnya ulama, mendengar pengajiannya ulama takut, seperti takut akan datangnya kematian dengan sambaran-sambaran petir yang sangat mengerikan. Jadi menjauhi para alim ulama, takut karena ceramahnya ini seperti sambaran-sambaran petir yang mengingatkan kepada umat-umat tersebut untuk menjauhi hawa nafsunya, untuk menjauhi kemaksiatannya, untuk menjauhi kedurhakaannya. Mereka takut diberi nasihat, nanti dia tidak bisa bebas berbuat apa yang ia kehendaki. Dekat dengan ulama, dia tidak bisa korupsi karena selalu dikupas dan dikoreksi dan selalu dikendalikan untuk tidak korupsi dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Akhirnya mereka takut dan menjauhi para alim ulama. Fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin, Rasulullah menyampaikan, maka mereka akan diberi ujian, cobaan dengan 3 perkara, 3 bala yang akan diberikan kepada umat-umat yang menjauhi kepada para alim ulama. Apa yang pertama? Yarfa'ullahul barakata fi kasbihim. Mereka dapat rezeki, bisa jadi banyak rezekinya, tapi karena jauh dari para alim ulama, dia tidak mempertimbangkan yang halal dan yang haram.
semuanya boleh, tidak mempertimbangkan yang batil dan yang hak, yang benar dan yang tidak benar, semuanya boleh. Karena dia tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang hak, yang batil, tidak bisa membedakan. Karena jauh dari para alim ulama, tidak ada yang memperingati, tidak ada yang menasihati. Akhirnya dia berkesimpulan semuanya yang ada di dunia ini boleh. Cobaan yang pertama adalah hilangnya barokah daripada mereka bekerja, daripada penghasilan yang ia dapatkan. Wa yusallitu wahu sultanan dzalima, mereka akan dikuasai oleh kedzaliman. Kekuasaan yang paling dekat adalah kekuasaan yang ada pada dirinya, pikirannya, hatinya, dikendalikan oleh nafsunya yang zalim. Inna nafsa la ammaratum bisu, mereka dikendalikan oleh nafsunya yang selalu ingin mengajak kepada kejelekan, yang ingin mengajak kepada kezaliman. Ini faham zalim yang paling dekat adalah nafsu. Atau yang di luar kita. Yang di luar kita adalah syaitan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Syaitan itu bagi kamu adalah musuh. Kenapa musuh? Karena syaitan ini akan menjerumuskan manusia kepada neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi mereka dikuasainya dengan kedzaliman, kedzaliman nafsu, kedzaliman syaitan, atau sultanan yang berarti adalah kepemerintahan, tekanan-tekanan pemerintah, tekanan-tekanan orang lain yang mengajak kepada kezaliman, yang mengharuskan untuk berbuat zalim atau juga dizalimi. Nah, ini afat cobaannya ketika lari dari ulama. Yang kedua adalah akan dikuasainya pemikiran dan hatinya, langkah dalam kehidupannya, bahkan pemerintahannya adalah pemerintahan yang zalim. Yang ketiga, cobaan yang terberat, yakhrujuna minad dunya bi ghairi imanin. Orang-orang yang lari daripada ajaran-ajaran, nasihat-nasihat ulama. Yang ulama ini menyampaikan apa yang disampaikan oleh para nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya. Estafet perjuangan ulama, perjuangan para nabi adalah para alim ulama. Namun demikian pada zaman itu umatnya, manusia lari daripada alim ulama. Diuji yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bi ghairi imanin wal a'yadu billah. Keluar dari dunia ini dengan tidak membawa iman. Kalau rezekinya sudah tidak berkah, dikuasai oleh orang zalim, yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman, keluar dari dunia ini dengan tidak membawa iman, artinya mati, meninggalkan dunia dengan tidak membawa iman dan Islam atau su'ul khotimah wal a'yadu billah. Maka kita sekalian harus menjaga keistiqomahan, menjaga akhlakul karimah. Dengan apa? Tujuannya untuk mencapai husnul khotimah, yaitu di akhir setiap kegiatan, di seakhir hidup ini kita menemukan husnul khotimah atau terakhir kehidupan di dunia untuk setiap manusia adalah tujuannya mencapai husnul khotimah, mati dengan membawa keimanan, mati dengan keislaman, ala qauli la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang pada akhir hayat, akhir kalimah yang diucapkan adalah kalimah thayyibah la ilaha illallah dakhalal jannah, dia adalah orang-orang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala menurut apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian kita jaga, kita ikuti ajaran alim ulama. Ittabi al ulama.
fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Rasulullah menyampaikan, ikutilah ajaran nasihat, pendidikan tarbiyah, akhlakul karimah yang diajarkan oleh para alim ulama. Mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah, mengajarkan apa yang diajarkan oleh para nabi, apa yang diajarkan oleh Rasulullah, ikuti. Agar apa? Kita selalu baik-baik. Rezekinya insya Allah barokah. Hidupnya tidak dikuasai oleh kezaliman. Dan pada akhir hayatnya insya Allah akan menemukan apa yang dinamakan husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.